Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan Bapak RT 01 RW 013, yang sama-sama kita muliakan Ketua DKM Musalla Al-Ikhlas beserta jajarannya, Ustaz Fahmi, Ustaz Ismail, Agus, serta jamaah sekalian Bapak Ibu yang tidak disebutkan nama satu persatu tapi tidak mengurangi ta'zimkan. Jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan at-tahaddusu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun wa man la yashkurul qalil la yashkurul katsir wa man la yashkurun nas la yashkurullah wal jama'atu rahmah wal firqatu azabun. Selawat dan salam semoga senantiasa disanjungkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabdanya, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyra. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita harus bersyukur dan juga kita harus memperbanyak selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kita ini adalah rahmah, wal firqatu kufrun, dan perceraian atau pertengkaran, permusuhan, ya, itu adalah kufrun, adalah azab, ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini materi kita adalah keistimewaan Hari Raya Idul Adha dan amalan-amalan yang disunnahkan. Nah, ini. Jadi keistimewaan Hari Raya Idul Adha itu apa? Karena Hari Raya Idul Adha itu tidak lepas daripada bulan Zulhijjah. Karena Hari Raya adanya di bulan Zulhijjah. Karena Hari Raya Idul Adha ini adalah merupakan syiar yang terbesar. Makanya kalau di Arab itu 2 hari raya itu justru Hari Raya Idul Adha itu yang meriah dibanding dengan Hari Raya Idul Fitri. Karena dikatakan merupakan salah satu syiar yang terbesar dalam Islam. Ya. Kenapa? Karena Hari Raya itu penuh dengan pengorbanan, penuh dengan ketakwaan, penuh dengan keikhlasan, serta kepedulian sosial. Karena itu Hari Raya Idul Adha itu adalah tempat untuk mengajarkan kita bagaimana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melalui ibadah kurban dan berbagai macam amal soleh. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu di antara keistimewaan Hari Raya Idul Adha ini, yang pertama termasuk hari yang paling agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Hari Raya Idul Adha ini salah satu hari yang paling agung, paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah bersabda, inna a'zamal ayyami indallah tabaraka wa ta'ala yaumun nahri summa yaumul qar. Sesungguhnya hari yang paling agung di hadapan Allah atau di sisi Allah adalah hari nahar,
atau hari raya Idul Adha. Kemudian hari setelahnya yaitu hari tasyrik. Ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa hari yang paling agung, hari yang paling mulia itu adalah hari raya Idul Adha. Kenapa? Karena hari raya Idul Adha memiliki kemuliaan yang kenapa? Karena di dalamnya pertama hari raya Idul Adha kita sholat berjamaah itu sholat Idul Adha. Yang kedua, kita bersama-sama menyembelih hewan korban. Makanya hari raya Idul Adha itu juga identik dengan hari raya pemotongan hewan korban. Yang ketiga, kita bertakbir. Nah, mulai karena itu sejak malam hari raya kita disunnahkan, dianjurkan untuk bertakbir, mengagungkan, membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memperbanyak zikir kepada Allah. Bukan berarti di luar hari raya Idul Adha kita tak boleh zikir, tapi justru di hari raya Idul Adha atau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Berzikir. Banyak zikir. La ilaha illallah, astagfirullah, subhanallah, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian keutamaan, kenapa hari raya itu utama? Karena kebersamaan umat Islam. Pada hari raya Idul Adha kita bersama-sama berbondong-bondong ke masjid, bersama-sama untuk memotong hewan korban. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau hari raya Idul Adha datang, kita sendiri motong hewan korban, gimana rasanya? Gimana rasanya Pak Agus? Motong sendiri hewan korban, datengin kambing sendiri, potong sendiri, rasanya gimana? Nggak nikmat. Ya. Tapi kalau hari raya korban, kita datangkan hewan korban, kita berkumpul bersama-sama, berdoa bersama-sama, bersama-sama menyaksikan pemotongan hewan korban, insya Allah itu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu hari raya Idul Adha ini termasuk hari yang paling agung di sisi Allah. Kemudian yang kedua, keutamaan hari raya Idul Adha adalah mengenang keteladanan Nabi kita Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Kita mengenang sejarah. Karena sejarah itu nggak bisa kita lupakan. Ya. Dengan sejarah juga bisa memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mengenang keteladanan, karena di hari raya Idul Adha itu terjadi suatu peristiwa yang sangat hebat. Yaitu peristiwa pengorbanan Nabi kita Ibrahim alaihissalam terhadap putranya yaitu Ismail, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha mawsaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbauka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dalam Quran surat As-Saffat, ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Kemudian Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ini bisa menjadi teladan untuk kita. Ya, anak saja bisa dikorbankan, apalagi yang lain-lainnya. Tapi kalau kita melakukan sesuatu pengorbanan, apapun yang kita lakukan, semuanya kita serahkan kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Coba anak ikhlas, orang tua ikhlas, kemudian Allah berkehendak lain. Coba kalau kita di era sekarang ini, jangankan anak, mungkin pengorbanan tenaga kita saja masih mikir-mikir untuk perjuangan syiar Islam. Ya. Ini demi anak. Ya. Karena ini adalah perintah Allah, anak pun siap. Ya. Anak pun siap. Ya. Anak ikhlas, orang tua pun ikhlas. Nah, makanya Bapak Ibu, ketika kita mendidik anak, ketika kita masuk anak,
Itu harus dua-duanya ikhlas. Orang tua ikhlas, anak pun ikhlas. Bagaimana anak supaya bisa ikhlas? Tergantung orang tuanya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap putranya Nabi Ismail? Yang pertama adalah keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua ketaatan Nabi Ismail. Kemudian yang ketiga kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keikhlasan, ketaatan, kepatuhan total ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat siapa-siapa. Semuanya diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di hari raya Idul Adha dianjurkan untuk berkorban, untuk memotong hewan korban semampu kita. Ya. Karena semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, keistimewaan hari raya Idul Adha adalah hari pengampunan dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hari raya Idul Adha itu adalah hari pengampunan dan juga limpahan rahmat Allah. Bahkan beberapa riwayat malam Idul Adha itu termasuk doa yang mustajab. Ya. Di antara malam-malam yang lain mustajab. Jadi malam hari raya Idul Adha itu doa mustajab, doa pengampunan. Kita minta ampun kepada Allah. Kita mohon, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallahi wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhihi ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan amal di dalamnya lebih dicintainya daripada 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar. Wa layalin ashr, 10 malam. Beberapa mufassir menyebutkan bahwa 10 malam itu, yang dimaksud 10 malam itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar, demi masa, demi waktu subuh, demi waktu fajar, ya. Walayalin ashr, 10 malam pertama. Jadi 10 malam pertama itu 10 malam pertama di bulan Zulhijjah, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah. Itu dianjurkan untuk memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak ibadah-ibadah yang lainnya, bersilaturahim dan seterusnya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan hari raya Idul Adha. Ya. Kebetulan hari raya Idul Adha juga bertepatan dengan saudara-saudara kita berada di tanah suci, yaitu bulan Zulhijjah. Saat ini umat Islam di seluruh dunia telah berkumpul di Mekah untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan wukuf di padang Arafah. Hari ini umat Islam semuanya dari seluruh penjuru dunia berkumpul di kota Mekah. Berkumpul di kota Mekah untuk melaksanakan rangkaian daripada ibadah haji. Tanggal 8 Zulhijjah mereka berangkat ke padang Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah mereka wukuf di padang Arafah. Tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah wukuf di padang Arafah. Setelah wukuf kemudian mabit di Muzdalifah. Tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan hari raya Idul Adha, jamaah kita berada di Mina untuk melakukan kegiatan melempar jumroh Aqobah. Nah, bagi mereka sibuk dengan proses ibadah hajinya. Nah, kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, kita menyibukkan diri untuk beribadah kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan hari raya Idul Adha. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau orang yang sedang haji nggak perlu bertanya-tanya, waduh, sholat Idul Adha di mana? Udah nggak mikirin itu lagi.
yang dipikirkan adalah bagaimana melakukan prosesi haji agar mendapatkan haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang ada di tanah air, kita bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha, mengagungkan asma Allah dan mendoakan saudara-saudara kita yang sedang berangkat ibadah haji. Nah, itulah beberapa keistimewaan hari raya Idul Adha. Kemudian amalan apa yang dianjurkan di hari raya Idul Adha? Yang pertama tadi memperbanyak takbir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk agar supaya kalian bersyukur. Jadi kita mengagungkan, membesarkan asma Allah itu juga sebagai ungkapan rasa syukur. Makanya tadi disebutkan at-tahaddusu bi ni'matillahi syukrun. Jadi membicarakan tentang nikmat-nikmat Allah itu bagian daripada tanda rasa syukur kita kepada Allah. Walitukabbirullah. Hendaklah kamu mengagungkan, membesarkan nama Allah ala mahadab atas petunjuknya. Supaya kita la'allakum agar supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan ungkapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillah, dan seterusnya. Makanya pada malam hari raya Idul Adha, kita berbondong-bondong ke masjid, ke mushola, untuk mengagungkan asma Allah. Pun kalau kita tidak bisa ke masjid, tidak bisa ke mushola, di rumah pun bisa. Atau dengan hati kita, dengan diri kita mengagungkan asma Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapanpun, dimanapun bisa kita agungkan, kita besarkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu beda takbir, ya, takbir ketika Idul Fitri dengan ketika Idul Adha. Kalau Idul Fitri, setelah Idul Fitri udah nggak selesai, udah takbir kita. Ya. Tapi kalau Idul Adha sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah terus kita agungkan, kita besarkan nama Allah Subhanahu wa taala di mushola, di masjid-masjid. Allahu Akbar walillahil hamd. Sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah. Karena itu kesunahan untuk berkorban tidak hanya tanggal 10, tanggal 11, 12. Kita nggak punya kesempatan tanggal 10, tanggal 11 bisa. Kita nggak punya kesempatan tanggal 11, tanggal 12 bisa. Ya. Nah, bagi jamaah haji yang melaksanakan haji tamattu diwajibkan untuk membayar dam tamattu namanya. Menyembelih hewan korban. Menyembelih hewan agar supaya hajinya itu sempurna. Karena mereka melaksanakan haji yang ibarat kata itu bersenang-senang, haji dulu, umroh dulu baru haji. Mereka melakukan pemotongan hewan dam. Nah, ini pun terjadi perbedaan pendapat. Baru tahun ini ada beberapa pendapat, bahkan Kementerian Haji kita juga menganjurkan untuk pemotongan hewan dam di tanah air. Nah, ini baru tahun ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu jangan kaget melihat pertentangan, perdebatan seperti itu. Lihat aja manfaatnya, nggak perlu diperdebatkan. Ya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya bayar dam itu di tanah suci, potong damnya. Nah, sekarang boleh di tanah air. Ya. Walaupun ada beberapa pendapat yang tidak membolehkan, termasuk fatwa MUI itu, ya, tidak membolehkan membayar dam di tanah air. Ya, tapi kalau namanya perbedaan pendapat ya susah, ya Pak ya. Ada yang membolehkan, ada yang nggak membolehkan. Tetapi kita lihat sisi manfaatnya. Alhamdulillah tahun ini di antara jamaah haji kita banyak yang memotong dam di tanah air, di seluruh tanah air. Ya. Dam dipotong kemudian disebarkan kepada fuqara wal masakin. Apa bedanya dam dengan korban? Beda. Orang yang memotong dam itu nggak boleh dimakan dagingnya.
kemudian harus diserahkan kepada fuqara wal masakin. Kalau korban, kita memotong korban, boleh nggak kita makan dagingnya? Boleh, sebagai tanda rasa syukur kepada Allah. Sebagian kita makan, sebagian kita serahkan kepada fuqara wal masakin. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah oleh karena itu ini penting. Ya. Nah, yang kedua, amalan yang kita lakukan adalah tentu melaksanakan sholat Idul Adha. Ya. Amalan yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah, tadi sudah disebutkan keistimewaan hari raya Idul Adha. Nah, yang kedua itu melaksanakan sholat Idul Adha, disunnahkan. Itu bagian daripada amal. Karena Rasulullah bersabda, kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla atau ilal masjid." Nabi keluar menuju tanah lapang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Kita disunahkan berbondong-bondong ke masjid, musola untuk melaksanakan hari raya Idul Adha. Apa hikmahnya? Apa manfaatnya kita melaksanakan sholat Idul Adha? Menyatukan umat. Ya, kita ketemu semuanya, berbagai golongan, berbagai latar belakang, kita ketemu bersama-sama. Menampakkan syiar Islam. Nah, dengan kita sholat hari raya Idul, wah, syiar Islam itu semakin tampak dan semakin bergelora. Kemudian menambah ukhuwah Islamiyah, memperkuat persatuan di antara kita, persatuan dan persaudaraan di antara kita. Kita nggak boleh bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillah. Boleh berselisih pendapat, tapi nggak boleh bercerai-berai. Wal firqatu azab, ini ancaman baginda Rasulullah. Perpecahan itu adalah azab. Ya. Ittihad wa'tasimu bihablillah, bersatu itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan yang ketiga yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah berkorban. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Kata Allah, sungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Karena itu antara salat, berkorban, salat. Jadi salat itu selalu mengikuti dengan kebaikan apa saja. Karena apa? Karena sholat itu utama. Karena itu hati-hati sholat kita. Karena sholat itu penentu segala-galanya. Makanya kata Allah, "Fasholli li rabbika wanhar." Jadi enggak berkorban dulu baru kita sholat. Tapi sholat dulu, menyembah dulu kepada Allah. Ya, barulah kita berkorban. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu, kita beribadah dulu, minta dulu kepada Allah, baru kita berusaha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami menyembah kamu, kami minta tolong kepadamu ya Allah. Nah, fasholli li rabbika wanhar. Dirikan sholat. Kalau kita sudah mendirikan sholat dengan baik, kita punya rezeki, maka berkorbanlah. Karena masih banyak di antara kita, di antara umat Islam, punya kemampuan untuk berkorban, tapi enggan untuk berkorban. Betul, Bu? Punya rezeki banyak, ya, Allah sudah memberikan itu, tapi enggan untuk berkorban, memotong hewan korban. Ya. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, "Ma'amila ibni Adam yauman nahri amalan ahabba ilallahi min ihraqid dam." Tidak ada amalan yang dilakukan anak Adam pada hari nahar yang lebih dicintai Allah daripada mengalirkan darah atau hewan korban. Jadi itu amalan yang paling mulia dengan kita berkorban. Jangan kita merasa takut, waduh, saya berkorban nanti uang saya habis nanti. Mau berkorban mikir-mikir, ya. Kalau kita melakukan kebaikan nggak perlu kita pikirkan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan untuk berkorban, niatkan untuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berkorban bukan korbannya, bukan daging atau darahnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang diterima? Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, yang diterima itu adalah bentuk ketakwaan, melatih keikhlasan kita. Ketika kita berkorban itu termasuk melatih keikhlasan kita. Kemudian kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang tidak mampu. Dan menghidupkan sunnah Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, jadi daging dan darah hewan korban itu tidak akan sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kita. Jadi darah daging itu bukan itu yang dilihat oleh Allah, tapi yang dilihat adalah apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takwa kita, sejauh mana kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarpun tiap tahun berkorban, tapi jauh daripada ketakwaan, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak zikir dan doa. Itu amalan. Jadi amalan yang kita lakukan di bulan 10 pertama di bulan Zulhijjah ini, kita harus memperbanyak zikir, memperbanyak doa. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang berbilang. Dari mulai hari pertama, tanggal 1 Zulhijjah, kita sudah memperbanyak zikir, takbir, tahmid, tahlil, tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, membaca Al-Quran, berdoa. Ya. Semuanya itu dalam rangka apa? Untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wazkurullah fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang berbilang, maksudnya hari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah. Nah, berzikir kita. Ya, coba kita introspeksi diri kita ini. Udah banyak belum berzikir kepada Allah? Udah banyak belum kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita hanya berzikir pada saat sholat saja? Setelah sholat kita lupa zikir kepada Allah. Nah, itu tanya kepada diri kita masing-masing. Karena itu berzikir allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubin wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Berzikir kepada Allah itu kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, tetap lidah kita selalu basah dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalimat-kalimat zikir banyak yang tidak sulit, yang tidak berat untuk kita ucapkan. La ilaha illallah. Alangkah ringannya kita ucapkan dengan lisan. Subhanallah, subhanallah. Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Jadi ringan itu lisan kita untuk mengucapkan. Tapi insya Allah timbangannya berat. Nah, kemudian selanjutnya adalah menjalin silaturahmi dan berbagi. Karena apa? Idul Adha ini momentum. Idul Adha ini adalah momentum untuk mempererat persaudaraan di antara kita. Mungkin yang tadinya sempat terputus dengan momentum Idul Adha, sambung lagi silaturahmi. Mungkin sebelumnya lupa kepada saudara-saudara yang lemah, begitu datang Idul Adha kemudian ingat membantu kaum duafa, membahagiakan keluarga, menumbuhkan kasih sayang sosial. Nah, ini. Karena itu Rasulullah menyebutkan afdalul a'mali an tudkhila ala akhika al-mu'min surura. Jadi amal terbaik adalah engkau memasukkan kebahagiaan kepada saudaramu sesama mukmin. Jadi kalau kita membahagiakan saudara kita itu bagian daripada amalan yang mulia. Ya. Coba kalau kita kasih senyum aja saudara kita, kira-kira gimana, Pak? Ketemu, misalkan kita di jalan, ketemu saja senyum, oh enak itu. Tapi ketika kita berpapasan nggak ada tanda apa-apa, waduh perasaan kita gimana gitu. Ya. Tapi kalau kita setiap bertemu dengan saudara kita memberikan kebahagiaan, itu adalah kemuliaan yang terbesar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berikanlah kebahagiaan. Selalu ada saudara kita yang sedang sulit, ada yang saudara kita sedang mendapatkan ujian, mendapatkan tantangan. Kita berikan kebahagiaan dengan cara apapun. Bisa dengan cara doa, bisa dengan cara
membahagiakan, memberikan motivasi agar mereka bahagia kembali bangkit. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah keistimewaan hari raya Idul Adha dan amalan-amalan yang kita lakukan. Dan yang tidak kalah pentingnya amalan di bulan 10 bulan pertama di bulan Zulhijjah adalah puasa Arafah. Saumu Arafah. Nah, jadi saudara kita yang sedang berada di tanah suci melaksanakan wukuf di padang Arafah, kita berpuasa. Puasa Arafah itu nilainya luar biasa, menghapus dosa 2 tahun. Dosa setahun yang telah lalu, setahun yang akan datang. Syukur-syukur, tadi disampaikan Ustaz Fahmi, puasa dari mulai tanggal 1 Zulhijjah. Sudah ada Bapak Ibu yang puasa di tanggal 1 Zulhijjah? Sudah ada belum? Belum? Nah, alhamdulillah udah ya. Tanggal 1 Zulhijjah, nggak sanggup. Ya kemarin Senin kita puasa, Kamis kita puasa sunnah. Kemudian nggak sanggup juga, Yaumut Tarwiyah, puasa tanggal 8 Zulhijjah. Nah, kenapa Yaumut Tarwiyah ini? Karena umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah haji pada masa Rasulullah itu sebelum wukuf mereka berdiam dulu di Mina. Dari Mina baru menuju ke Arafah. Tapi siklus perjalanan haji saat ini karena nggak mungkin umat Islam yang melaksanakan ibadah semuanya berbondong-bondong tanggal 8 Zulhijjah ke Mina, nggak mungkin. Akhirnya pemerintah melakukan aturan, ya khususnya jamaah Indonesia, jadi nggak ada lagi yang bermalam dulu di Mina, langsung ke Arafah. Bisa bayangkan kalau bermalam di Mina, Mina itu adalah hanya sunnah, sementara Arafah adalah rukun. Kita mengutamakan sunnah, tiba-tiba meninggalkan rukun, batal haji kita. Nah, sehingga kita dari hotel langsung menuju ke Arafah untuk melaksanakan wukuf di padang Arafah. Terkecuali kalau memang dia mampu, wah saya mampu Pak, saya pengen haji seperti haji yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Sebelum ke Arafah saya mau ke Mina dulu. Setelah sholat subuh baru saya berangkat ke Arafah. Kalau mampu. Karena Bapak Ibu ini sering terjadi mereka ke Mina sehingga terlambat menuju ke padang Arafah. Jalan kaki itu dari Mina ke Arafah. Luar biasa jauhnya. Ya. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu salah satu amalan di antara amalan-amalan yang lainnya adalah di bulan Zulhijjah di hari Idul Adha adalah puasa Yaumu Arafah. Saumu Yaumu Arafah. Jadi puasa di hari Arafah. Kalau nggak bisa di Tarwiyah, hari Arafah. Ya. Kemuliaannya menghapus dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Masya Allah. Bayangkan. Tapi nggak usah kita lihat itu. Yang penting kita niatkan untuk berpuasa. Jangan kita wah saya pengen puasa ini, wah dosa saya terhapus, bisa hilang amalan kita itu. Pokoknya kita niatkan semata-mata karena Allah, bukan karena kita dihapus dosa-dosa kita yang telah lalu maupun yang akan datang, tapi ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari semua itu, apa hikmah besar hari raya Idul Adha itu adalah yang pertama tentu mendidik kita menjadi orang yang ikhlas. Yang kedua mendidik kita untuk menjadi orang yang mampu melakukan pengorbanan. Karena tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Kemudian mendidik kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendidik kita agar supaya kita peduli terhadap saudara-saudara kita. Karena itu korban memperkuat ukhuwah dan perhatian kepada sesama. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Idul Adha mengajarkan bahwa cinta sejati kepada Allah dibuktikan dengan ketaatan dan pengorbanan. Bukan besar kecilnya korban yang Allah lihat, tapi ketulusan hati dan ketakwaan kita. Jangan pula nanti ada orang yang berkorban berlomba-lomba, besarnya kambingnya, besarnya sapinya. Ya enggak, itu yang dilihat. Mau besar kecil, kalau tidak didasari niat semata-mata karena Allah, tidak ada artinya. Ya.
Nah, syukur-syukur kalau kita mampu beli kambing yang besar, sapi yang besar. Bukan untuk apa-apa, bukan untuk saling saingan-saingan, ya. Tapi ini tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali inilah beberapa keistimewaan hari raya Idul Adha dan amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Zulhijjah ini. Mudah-mudahan masih ada waktu, ya. Masih ada waktu kita melakukan takbir, tahlil, tahmid, berzikir, membaca Al-Quran, memperbanyak doa dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah. Insya Allah beberapa hari lagi pun kita akan melaksanakan sholat Idul Adha. Kita perbanyaklah untuk berdoa, perbanyaklah ibadah, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah masuk tanggal 7 Zulhijjah. Betul, Pak? Nah, tanggal 7 Zulhijjah, tanggal 24 Mei, insya Allah kita lebaran dan sudah diumumkan oleh pemerintah itu tanggal 27 ya, 7 Mei, hari Rabu, 27 Mei 2026. Alhamdulillah tahun ini kebetulan bersamaan hari raya kita dengan Arab Saudi. Ya. Nah, dengan Arab Saudi bersamaan, ya, bersamaan hari raya kebetulan. Bukan karena ikutan, bukan. Ya, pas kebetulan saja itu bersamaan karena ketentuannya itu ya pas bersamaan. Ya. Jadi untuk penentuan hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri itu kita nggak bisa ikut-ikutan. Bagaimana Kementerian Agama mengumumkan sesuai dengan hasil ru'yah, hilal ru'yah yang disepakati bersama baru diumumkan. Jadi bukan karena pemerintah kerajaan Arab Saudi berlebaran, kita juga ikut lebaran, bukan itu. Jadi kita punya wilayah tersendiri, zona tersendiri. Nah, kebetulan tahun ini kita bisa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali selama ini kita punya kesalahan, kehilafan. Mudah-mudahan dengan datangnya hari raya Idul Adha, kita semuanya saling memaafkan, saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga kita benar-benar mendapatkan kemuliaan dan keagungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf. Allahumma muwaffiq wa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Ya Allah. Ada kuah ya? Mana baterainya? Boleh makan.